Bismillahirrahmanirrahim. Dosa anak durhaka, Allah balas dia. Ridha ya ibuku, ridha Allah padamu. Murka ya ibumu, murka Allah padamu. صل وسلم دائما أبدا على Seringkali mati itu dibilang pulang. Sebenarnya dunia yang namanya orang pulang girang apa kagak? Girang apa kagak? Girang. Bapak-bapak ngedengerin ceramah saya gak lama-lama. Sebentar dari sini pulang ke rumah. Girang apa enggak? Girang. Kenapa? Wa maulana Muhammadin alladhi unzila alaihi dustur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minal mu'minina rahimahumullahu fil kubur. Amma ba'du hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap keluarga almarhumah Ibu Hajah Mueni binti Haji Rizin yang malam hari ini sama-sama kita datang ke sini dalam rangka memenuhi undangan takdir. Mulai dari bacaan Yasin sampai bacaan tahlil yang sudah dibaca, mudah-mudahan Allah terima bacaan kita dan menjadi wasilah penerang di alam kubur untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Segenap tim undur-undur. Waduh, ini kalau kagak disebut bisa kagak dianterin pulang kita. Menjadi wasilah saya sampai di sini Bapak Dr. Andes Sanwadi dan seluruh para asatiz yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Dan alhamdulillah juga kepada para hadirin bapak-bapak yang semoga kita semua yang hadir tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita ya Rabbal Alamin. Hujan dari tadi gerecak aja ini, tandanya nggak usah lama-lama ya kali ya. Ini rada repot ceramah menuju hari, konsumsi udah keluar duluan. Berarti yang di depan itu udah ada makanan, garas aja nggak apa-apa. Sambil ngerokok, sambil ngudut, sambil gares, ya kalau mantemnya meleng masukin aja ke kantong. Kagak orang wadon, kagak orang laki, kalau yang namanya sama makanan berkat mah dokoh juga. Iya apa iya?
Sholat isya belum, kalau rompongan undangan tahlil mah udah nyampe duluan. Apalagi yang undang ini orang berduit lagi. Tentu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap usia itu akan wafat pada ajalnya. Kita ini hidup bakalan mati, sebab sudah menjadi rumus yang namanya orang hidup harus menghadapi kematian. Dan belum pernah yang namanya mati itu sesuai abjad atau sesuai umur. Boleh jadi yang tua matinya belakangan, kadang-kadang yang muda matinya bisa duluan. Iya apa enggak? Yang sakit matinya belakangan, yang sehat gak ada riwayat penyakit, pulang main badminton mati. Wa kam min sahihin mata biduni illah. Berapa banyak orang itu masih sehat tapi meninggal sebelum dia tanpa ada mengalami sakit. Begitu juga wa kam min saqimin 'asha tulad dahri. Berapa banyak orang sakitnya udah lama, bahkan dirawat pindah dari satu rumah sakit yang lain. Mulai dibawa dari rumah sakit Hermina, kagak cukup ke Hermina, dianterin ke Singapura, sampai terbang ke Swedia untuk meraih kesehatan atau mendapat sehat. Terus dirawat sampai ujung-ujungnya dirawat di rumahnya, kagak mati-mati. Padahal tuh dia punya mantu rada sengke. Apa kata mantu yang sengke? Mertua lu masih hidup aja. Apa namanya, buah-buah lu masih hidup aja nih. Udah boleh nyumpahin. Ada apa enggak yang begitu mantu? Sialan mantu begitu. Maka gak bisa yang namanya kematian itu prediksi. Sebab apa? Sebab ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya tahu umur orang kapan dia akan habis. Allah yang punya hak untuk memanggil seseorang itu kapan dia harus kembali. Seringkali mati itu dibilang pulang. Sebenarnya kudunya yang namanya orang pulang girang apa kagak? Girang apa kagak? Girang. Anak sekolah diumumin ada rapat dewan guru, akhirnya jam 10 pagi udah dipulangin. Girang gak tuh bocah? Girang. Bapak-bapak ngedengerin ceramah saya nggak lama-lama, sebentar dari sini pulang ke rumah. Girang apa enggak? Girang. Kenapa girang? Karena pulangnya bawa besek. Kita ini aslinya penduduk surga. Orang beriman itu asalnya adalah meyakini bapak moyangnya itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Betul? Di mana Nabi Adam pertama kali diciptakan? Allah letakkan di dalam surga. Karena aslinya di surga, kemudian turun ke dunia tuh Nabi Adam gara-gara makan buah khuldi. Nabi Adam tidak digoda oleh iblis.
Masa Nabi punya sifat maksum kemudian kalah sama iblis? Cuman iblisnya ini tukang goro. Si iblis pakai gorohin Nabi Adam, dia pakai ngomong, demi Allah Dam, kalau lu makan buah yang satu ini, yang disebut buah khuldi, lu bakalan kekal di dalam surga. Kalau kekal di dalam surga, nanti lu akan nikmat selamanya. Dia bawa demi Allah. Lah kita biar kata punya cekian, punya teman, punya besti, kalau dia tukang bohong tapi tempo-tempo ngomong demi Allah, kan kita percaya juga. Iya apa kagak? Nah, itu bagian dari turunan iblis. Akhirnya Nabi Adam turun ke dunia. Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, dalam kitab Tafsir Al-Miqbas dikatakan bahwa turunnya Adam itu dari surga turun ke negeri India, bukan ke Indonesia. Maka orang Indonesia kagak kebagian mancungnya. Orang India masih pada mancung, Pak. Iya apa ya? Lu pada suka nonton film India apa kagak? Nih, Nabi Adam karena biasa di sorga, adem, turun ke dunia, akhirnya ngerasain panas. Namanya di sorga adem. Kalau adem itu kan kulit kagak jadi berubah hitam. Begitu kepanasan di India, Nabi Adam lama-lama jadi hitam. Minta sama Allah, ya Rabb, kembalikan putih kulit saya seperti semula waktu di surga. Apa kata Allah? Sum ya Adam salasa ayyam fi kulli syahr. Puasalah 3 hari dalam 1 bulan sekali. 13, 14, 15 yang kita kenal sebagai umat Nabi Muhammad disebut dengan ayyamul bid. Ayyam artinya hari, bid artinya putih. Begitu Nabi Adam puasa, akhirnya kulitnya kembali memutih. Maka bapak-bapak yang punya bini rada buluk, suruh puasa. Puasa sebulan berapa? 3 hari. Perasaan bini saya udah rajin puasanya, Ustadz, masih tetap hitam aja. Turunan. Emang udah uratnya kalau begitu. Karena Nabi Adam berasal dari surga, diturunin di dunia, beranak pinak. Jadilah kita Bani Adam, anak keturunan Adam, yang suatu saat Allah akan kembalikan ke surga kembali di saat dia harus melalui yang namanya kematian. Hadirin rahimakumullah. Lanjut apa kagak? Udah ya. Hah? Udah pada tiris itu sih. Romannya apa namanya, semangka udah tinggal 1 biji itu, Pak. Ya beda memang kalau di jamaah umum sama di lempengan ustadz beda. Jamaah umum rada dikitan, di sini rada banyakan. Nah makanya kalau datang tahlil duduknya deket mari nih. Iya. Karena apa? Yang lempengan sini mah ya nyolek-nyolek, malu-maluan dikit. Lah Ustadz kalau ikut tahlilan kan dia gak berani masukin kue sama pisang. Iya, yang untung menang banyak yang di samping Ustadz. Hadirin rahimakumullah. Bener apa bener begitu? Iya. Nah, karena Nabi Adam aslinya surga, kita ini dipulangin sama Allah melalui kematian. Maka disebut oleh Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gila. Yang jawabnya Allah cuma 3 orang doang. Bagaimana Anies mau menang? Ya, ngomongin itu lagi, emang belum ada pengumuman resmi. Kita harus tetap optimis ada putaran kedua. Setuju? Sambil liatin kanan kirinya lagi ngomong setuju.
Kalau mulutnya kagak berbunyi berarti dia nomor 2 si gemoy. Tandain aja begitu. Apalagi kalau mukanya asem lagi, tekuk aja kayak cuka. Nah, udah liatin. Setuju? Sambil liatin. Setuju? Nah, mana tuh lempengan yang gak setuju? Ya, ini lagi pada berusaha untuk adanya hak angket. Ya, bentar lagi kalau di hak angket karena alasannya kalau dilaporin ke KPU-nya nggak netral. Kalau dilaporin ke MK emang orang jia-jia mulu. Maka kudu dikembalikan ke wakil rakyat di DPR. Supaya apa? Supaya ada pengimbang demokrasi, tidak dikuasain lah. Katanya tempo hari nolak khilafah. Khilafah itu kan pemimpin Islam yang turun menurun dari baba ke anak ke cucu. Katanya negeri ini harus demokrasi. Tapi kenapa Anda tanamkan dinasti? Benar apa benar begitu? Iya, kagak dikasih 3 periode pakai anaknya disuruh majuin lagi. Ini ngapa gua ngomong ke sono-sono? Selingan dikit. Ya iya, udah. Jadi Saali ini Jakarta kagak nafsu makan. Begitu ngelihat kuikon keluar, Masya Allah, sampai jam 12 malam kagak makan dia. Nggak nafsu, dibikin gara-gara kuikon. Udah, padahal servernya itu ada di Singapura. Ketahuan, dia pindahin balik ke Indonesia. Lah mau lagu apa sekarang mas serba zaman terbuka, iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya, kita siap lawan kezaliman. Siap lawan kezaliman. Nah, begitu itu namanya pendukung setia. Tetap kita berdoa, mudah-mudahan ada 2 putaran. Nah, gue ngomong begini hujannya tambah gede lagi. Ini tanda-tanda ijabah apa kagak ini? Hadirin rahimakumullah, hidup ini bukan siapa yang panjang umurnya, bukan siapa yang paling hebat jabatannya, siapa yang paling banyak hartanya, bukan tentang siapa juga yang paling banyak bininya. Daya Allah nyatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, dia pula yang menciptakan kehidupan. Apa tujuan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa orang yang paling baik amal. Ini yang menjadi standar kehidupan sebelum ajal datang dan tiba. Itu adalah kita disuruh memperbanyak amal. Sebab saat kita sudah terbaring, nafas kita sudah tidak ada, kemudian ruh kita sudah berpisah dengan jasad, dimandiin, disolatin, dikuburin. Pengantaran terakhir dikuburin. Kalau sudah nguburin, kira-kira biar kata bini kita itu sayang banget sama kita, kalau lempengan kita mati duluan, apa dia masuk juga dalam kuburan? Agak. Mendingan orang laki mati duluan apa orang wadon mati duluan? Woi, orang wadon. Mana udah diseksa banget. Tenang aja, kalau kebanyakan diseksa di rumah sama bini, itu nanti seksa di akhiratnya ringan. Kenapa? Karena udah kebangetan terseksa ya. Bila kalau yang laki mati dulu, yang perempuan masih bisa ngurusin, ngopenin anak biar kata masih kecil. Iya Pak ya? Iya, kalau yang mati ibunya atau perempuan duluan, ini orang laki boro-boro ngurusin anak.
bininya belum mati jodoh punya cadangan. Ada yang begitu di sini? Mana sih orangnya? Saking aja belum ada kesempatan. Iya, berani mau berani, cuman bininya yang lebih berani. Kena nggak jadi itu dia ngelakuin. Hadirin rahimakumullah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji siapa yang paling cakep amalnya. Karena umur biar kata pendek, kalau amalnya bagus dia akan dikenang sepanjang masa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, pengarang kitab Arba'in An-Nawawi, seorang ulama yang berasal dari kota Nawa, yaitu di Suriah. Beliau umurnya, kehidupannya cuma 42 tahun. 42 ini panjang apa pendek, Pak? Lah, baru timbang mateng. 40 itu baru timbang mateng. Begitu masuk 42 meninggal dunia. Tapi karena amalnya baik, luar biasa, alhasil sampai ke negeri Indonesia kitab-kitabnya dipakai dari kampung ke kampung, dari majelis ke majelis, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, karena keberkahan umur yang beliau miliki. Ini namanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, dulu mah masih ada dia sering bangunin di masjid tuh. Kalau ada orang yang jin ke masjid belum subuh udah ke masjid, tugasnya di kampung saya tuh ada Ustadz Samsudin. Dia kalau sebelum subuh bangunin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah pukul 4, setengah jam lagi meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, dikangenin sama Tang. Biasa kalau masih ada dia itu masih bangunin. Kalau sebelum subuh kita udah di woro-woro pakai speaker. Iya Pak ya. Iya, karena apa? Ada kebaikannya, ada jasa kebaikannya. Orang yang diingat ketika sudah meninggal, di mana dia banyak kebaikannya, maka yang ditinggal akan menangisinya. Sebab apa? Tadi tuh di kuburan kita dewek-dewek. Emang siapa yang mau nemenin kita di dalam kuburan? Nggak ada. Kata Nabi, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Nabi bilang yang 2 pulang, yang ngikutin mayat ada 3, 2 pulang, yang 1 netep. Siapa yang pulang ya Rasul? Wa yarji'u ahluhu wa maluhu. Pulang ngikutin mayat, mengantar jenazah ke alam kubur, keluarganya pulang. Biar kata demen banget tadi itu bininya sama lakinya, kalau lakinya udah meninggal atau sebaliknya pulang dia. Luhu wa maluhu, hartanya biar kata dianterin pakai mobil Importuner. Mobil orang Betawi kan Importuner ya, dianterin pakai mobil Pajero. Pajero singkatan pasukan jenggot separoh. Kalau punya jenggot separoh cukur aja ya, 2 batang dong punya jenggot, dipiara lagi kan kayak embe jadinya. Nah, yang tinggal sisa siapa? Wa yabqa wahid. Yang sisa, yang tinggal 1 doang. Amaluhu, yang bersama seorang, yang bersama kita saat kita masuk ke liang lahat, maka tetap hanya amalnya saja. Inilah selama di dunia, bagaimana orangnya baik, alhamdulillah lolos pertanyaan nahid, Bapak Munkar Nakir. Kalau di dunianya amalnya kurang baik, dicekek sama Munkar Nakir sampai melet, bahkan diturunin bagi orang yang kagak pernah sholat, syuja'ul akra. Ada ular yang ngelibetin. Ada nggak muslim kagak sholat? Muslim nggak sholat ada apa kagak? Hah?
Nah, nanti akan diikat sama Syuja'ul Aqra, ular yang besar yang akan melilit dia di dalam kubur tanpa ada teman seorang pun dan kagak ada yang nemenin kecuali aman. Jangan kata orang lain, orang pakaian yang dipakai oleh jenazah kalau udah mati apa? Kain kafan. Kain kafan belum nemu saya sejak merijak ada kantongnya. Dah nemu apa kagak kain kafan yang ada kantongnya? Ini namanya nggak bisa bawa ongkot, nggak bisa nyogok orang dalam. Kalau di KPU lu masih bisa. Kalau Munkar Nakir mah kagak bisa disogok. Ini Munkar Nakir ada. Ini dah buat apa ngopi-ngopi. Lah kagak, makin diceket. Lu malaikat mah kagak kenal duit. Iya apa iya? Benar apa benar? Nah, kalau di dunia ente punya ordal bisa bebas. Ente punya orang dalam, punya dekingan pusat bisa bebas. Tapi kalau di alam barzah maka tidak ada yang bisa membebaskan kita melainkan amal yang kita miliki. Apakah bisa kita lolos tanyaan Munkar Nakir? Bisa. Pakai gimana caranya? Dua. Pertama, suara kudu lebih gede. Tuh. Kok bisa Pak Ustadz suara kudu lebih gede jadi bebas dari pertanyaan Munkar Nakir? Sahabat Umar ibn Khattab dalam kitab Ar-Risalah, ada kitab Ar-Risalah meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu ngimpi buah-buahnya ditanya sama malaikat. Ini diperkuat dalam kitab Nuruz Zolam Syarah Aqidatul Awam. Bagaimana cerita itu Sayyidina Ali, orang yang belum balik di saat pengantar jenazah Umar semuanya udah balik. Emang apa? Mau dengar percakapan antara Umar sama malaikat Munkar Nakir. Umar ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Merebuka?" Karena suara Umar lebih kencang. Lu pakai nanya-nanya gua lagi. Emang lu gak kenal sama gua? Pergi sana lu. Pergi itu malaikat menghadap kepada Allah, ya Rob, ada hamba. Katanya galakan dia. Nah, terus siapa namanya? Umar bin Khattab. Yau, nggak ditanya lagi. Dia jangan kata manusia, jin aja takut. Saya nggak punya suara keras Ustadz. Pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Kalau udah meninggal, wasiat sebelum meninggal sama anak keturunan, minta cariin kain kafan yang bekas mirip kayak Abu Nawas. Kata Abu Nawas, apa tong ngomong sama anaknya, kalau udah kagak ada umur, nanti lu cariin kain kafan yang udah rada kotoran dikit. Nggak disuruh beli yang baru. Lah, mengapa Pak? Udah jangan makin nanya. Begitu dicariin kain kafan yang udah kotor, udah lusuh, ya, yang putih udah kena tanah-tanah atau udah ya persis bapak ya yang suka ngaji pakai baju kokoh warna 3 tahun gak diganti-ganti dari warna putih itu sampai warna belang, ya udah dekil gitu. Begitu ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa kata Abu Nawas? Emang nggak tahu, saya mayat senior, mayat lama. Tuh lihat kain kafan saya udah kotor. Wah, akhirnya dia pergi lagi Munkar Nakir. Iya, salah alamat. Nah, ini boleh dipakai, cuman gua tahu loh Pak Aga. Ini gue ceritain doang, dalam kitab-kitab dikisahkan demikian. Abu Nawas saking akalnya itu panjang, akalnya itu banyak, sampai Munkar Nakir juga diakalin. Dia orang laki kan biar kata rambut pendek, akal kudu panjang. Betul. Kalau orang perempuan rambut panjang, akalnya pendek. Makanya jangan jadi anak laki, jangan sampai kalah akal sama orang tua dong. Wah, gimana ke caranya? Yang penting alasannya masuk akal. Wah, betul apa enggak? Udah ngomong-ngomong udah lama juga ini, makin deras aja hujannya.
Ya, mohon maaf kalau kebanyakan saya ngomong nanti kakak penasaran lagi ngundang saya. Jadi saya tidak terlalu panjang, yang penting pendek masuk. Mendingan pendek masuk ketimbang panjang kagak masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kini ku terasa sepi, sunyi tanpamu ibu di sisi. Engkau yang aku sayangi, tapi kini telah pergi, dan tak mungkin ibu kembali lagi. Maafkanlah segala kesalahan dan kesilapan diriku padamu ibu. Terkadang tak sengaja membuat hatimu terluka, hingga kau meneteskan air